Hai guys, how are you today? Nah, kita hari ini ada tugas bahasa Indonesia dari Buko Syafrida. Kami telah memilih untuk membuat podcast dengan tema film Pengabdi Setan. Nah, kita milih film ini karena film Pengabdi Setan tuh lagi booming banget gak sih sekarang? Nah, perkenalkan, gue Aliana Rafani Rahman dan gue Zawale Putri sebagai host kalian. Dan di sini ada narasumber dari F6. Halo guys, nama saya Muhammad Adrian Pratama. Halo, gue Ramiza Nasya. Gue Jihan Putri. Oke, sekarang kita lanjut dari pertanyaannya. Oke, pengalaman kalian apa sih nonton Pengabdi Setan itu? Menurut gue sih ya, horornya dapat, tapi di awal-awal film gue tuh kayak nggak ngerti alur gitu loh, karena sempet bingung dan harus mikir dulu. Enggak lah, kalau gue sih seru-seru aja, soalnya kan di situ ibunya ya mau diurus gitu, jadi ya apa sih Jujur ya kalau gue ya, kayak gue nggak terlalu masuk banget alurnya ke otak gue, soalnya kayak filmnya tuh horornya dapet, jadi tuh gue kebanyakan tutup mata, jadi nggak tahu filmnya apa, ketakutan mulu. Jadi kamu tipe yang gampang takut ya? Iya. Gampang takut. Nah, nih kalau Adrian sama Jian kalian gampang takut juga atau enggak? enggak lah, malah itu kagak serem sama sekali malah. Cuman jump scare doang paling ngagetin doang, beberapa ya. Yang kayak neneknya loncat tiba-tiba. Enggak apa. Ya, terus Jadi kayak apa sih tiba-tiba masa loncat gitu, kocak. ya, kocak tapi Ada komedi, ada seremnya juga. Campuran gitu jadinya horor sama komedi. Tapi sayangnya menurut gue di yang season keduanya itu tuh nggak banyak jump scare gitu loh, justru nggak seserem yang pertama. Jadi Tapi yang kayak kedua final itu penggantian itu yang cewek itu yang loncat dari gedung ya? loncat. Yang dari lift. Iya. Ya. Terus juga itu kan mulai ketahuan kan apa namanya kalau Si bokapnya. ya, si bokapnya itu ikut sekte sesat sama ibunya dulu. ya, nah gue mau nanya nih, kalian lebih milih film horor yang banyak jump scare-nya atau banyak ceritanya? Banyak ceritanya. Kenapa Adrian? Ya karena kalau banyak cerita itu kan biasanya diawalin dari pengalaman yang buat filmnya itu. Ya, sutradaranya, penulisnya gitu. Kalau aku sih kayak milih lebih banyak jump scare-nya ya, soalnya kayak film horor tuh lebih dapat feel-nya kalau ada jump scare gitu. Kalau nggak ada jump scare kayak biasanya tuh jadi bosan gitu. Gue setuju sih sama Flat Meza. ya. Padahal Jadi Meza penakut, tapi kamu Iya, lebih tapi jump scare. Ya gitu, nggak tahu deh ya. Soalnya bawaannya kayak lebih creepy gitu nggak sih? Iya, Kayak cerita lebih doang dapet tuh aja bosan. feelnya. Terus kalau cuma cerita gitu-gitu doang tuh menurut gue apa ya? Kurang dapet horornya gitu. flat, Jadi lebih ke kayak ya udah Iya, aja flat. bukan horor. Nah, kalau gue ya walaupun gue host, gue mau opini gue malah setuju sama Adrian. Karena menurut gue ya, kalau jump scare doang tuh, kalau lu bukan orang yang gampang takut, itu jadi bosen gitu. Gue tuh kebalikan dari Meza. Gue kalau nonton film horor, gue susah takut. Jadi kalau jump scare doang ya, gue bosen anjir. Waktu itu gue nonton Pocong Gundul, gue hampir tidur. Gara bosan sama filmnya. Tapi kalau misalnya film Pocong Gundul itu bikin bosan gak sih? Tapi emang freak juga nggak sih dari segi ceritanya? Iya. tapi kasihan juga kalau misalnya film setan yang banyak jump scare itu, kasihan sama orang jantungan. Iya bener banget. Jadi ya kayak Siapa tahu dia penasaran gitu mau nonton setan, Malah jantungan. dibawa ke rumah sakit, ntar dia yang gentayangan lagi. Nah, oke. dia yang gentayangan. Oke. Nah, nih aku mau ngasih pertanyaan lagi. Menurut kalian, dibanding ke film horor Indonesia lain, kenapa film Pengabdi Setan tuh yang famous ini? Karena kan film Pengabdi Setan tuh sampai kayak ditayang di luar negeri gak sih? Kayak menurut kalian kenapa? Pertama karena faktor ini sih, sutradaranya kan. Joko Anwar tuh kan kayak udah terkenal banget gitu kan. Dia kan keren gitu lah, penulisnya keren. Terus juga artis-artisnya itu kan terkenal semua kan, kayak udah senior gitu. Terus juga aktingnya juga keren sih, aktingnya ibu, dan filmnya juga dapet di kita jadi kayak ya deserve lah buat booming. Iya, apalagi kan pemain filmnya juga kan yang kayak aktingnya juga udah bagus, kayak udah banyak pengalaman di film-film lain kan. Kalau menurut kalian, kenapa? Apa? Kenapa film Pengabdi Setan tuh lebih famous dari film horor Indonesia? Karena ya ada episode yang lain sih, ada 2 tuh Pengabdi Setan, ya itu pasti ntar ada kelanjutan lagi pasti ntar.
Apa Oh jadi bikin penasaran gitu ya nextnya apa? Tapi kan film horor Indonesia lain banyak juga yang bersambung gitu. Kayak kenapa film ini spesial ini gitu. Mungkin karena dari alur ceritanya kali ya. Soalnya lebih kan asik. kayak lebih asik kan ngangkatnya sekte, sesak gitu kan, kayak jarang banget nih. Aku setuju sih, soalnya menurut aku juga alurnya tuh menarik ya. Walaupun menurut aku film ini jump scare-nya biasa aja. Iya. Mungkin karena gue punya bias sendiri, karena gue nggak gampang takut. Tapi emang alurnya tuh menarik. Karena yang bikin aku tertarik tuh sebenarnya itu villainnya cowok kan, itu emaknya ya. Nah kan motivasi emaknya jadi villain tuh karena dia nggak bisa punya anak ya. Nah kita kasihan nggak sih ke wanita nggak bisa punya anak. Iya, sedih ya ini banget. sih sebenarnya sih salah si bapaknya itu karena ngikutin sekte-sekte itu. Iya, tapi kayak kita kasihan sama emaknya, tapi kita juga paham yang dia lakuin itu salah gitu. Jadi kan itu kompleks. Apalagi tuh dia ibunya kan yang jadi korbannya gitu kan, kayak Iya. after dia ikut sekte-sekte itu terus hamil, jadinya dia yang kena sakit, kena kerasukan iblisnya gitu kan. Iya, gitu. Jadi menurut aku itu juga lumayan interesting ya, kayak menarik gitu. Tapi tuh yang apa ya, yang awal-awalnya tuh kan neneknya itu kan gak setuju kan kalau ibunya Iya. nikah sama bapaknya. Itu jadi kan menurut gue tuh itu bikin kita kasihan juga sama ibunya gitu. Nah, aku juga mau nanya, Jawa mau nanya lagi Aku nggak? nanya deh kayaknya. Menurut kalian apa sih yang bikin kalian tegang itu? Kayak kaget, kok Kaget, bisa ini gitu. Yang paling serem gitu Bikin lah. serem gitu, bikin kayak yang pala copot. serius. Kalau keseret Ya udah, katanya palanya copot. Iya, kan kita nonton. Kalau menurut gue sih sebenarnya sih ini bukan yang gimana-gimana, tapi feel-nya dapet di gue yang kedua. Pengambilan yang kedua yang pas scene yang di lift itu yang anak-anaknya tuh yang lagi main. iya lagi main terus langsung ke lift terus darahnya muncrat semua. Itu kayak Iya sih. aduh iya sih. Itu yang si pengganti Ian itu gak sih? Yang anak kecil yang cewek itu. Enggak, iya itu cewek. Kalau menurut kalian scene apa yang paling serem? Serem. Yang pertama lah. Yang pertama apa scene-nya spesifiknya? Ya si Ian yang di kamar mandi itu kaget aja itu. Sampai Kenapa sih bisa kagetnya bikin ya? kaget gitu? Kan Ian kan pertama awal kan bahasa isyarat. Tapi gue kagetnya pas dia ngomong itu tiba-tiba bisa ngomong. Iya, Hmm. shock juga ya. Kayak, terus aku juga mau nanya, apa tentang film ini yang kalian gak suka? Iya. Karena kan dari tadi kita ngomongin yang Bokap. kita Yang suka-suka. Bokap. Kenapa Adrian? Kenapa? Ya karena ya jadi sengsara kayak gitu semua kena satu keluarga itu. Kenapa dari dulu ngikutin sekte-sekte itu? Jadi lo gak suka karakternya dia. Kalau menurut Ramiza atau Jihan, ada yang kalian gak suka? Kalau aku nggak sukanya sih sebenarnya ini lanjut ya yang kedua karena aku baru banget nonton juga kan. Yang kedua itu tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang di yang film yang pertama malah nggak kejawab. Jadi kayak malah munculin pertanyaan-pertanyaan baru gitu loh. Jadi kayak kenapa kayak gini Jadi gitu. munculin pertanyaan baru Iya. tanpa jawab Iya, pertanyaan. jadi kayak nggak sesuai ekspektasi juga sih. Kirain yang pertama tuh pertanyaan-pertanyaannya bakal kejawab kan. Ternyata kayak malah nambah lagi dan makin bikin kita mikir. Jadi rasanya kayak nggak nyambung nggak sih film pertama sama nggak kedua? Iya. Jadi kurang satisfying gitu. Iya. Kalau menurut Ramiza, ada yang kamu gak suka? Sebenarnya sih kayak karena ini film horor ya, jadi tuh aku nggak sukanya karena emang horor. Aku tuh kayak nggak suka nonton horor, cuma tuh kayak pengen nonton horor aja. Terus kayak yang nggak sukanya ya kenapa banyak yang kayak hal-hal yang menjijikan, yang bikin enak gitu, kayak darah, misalnya scan darah. Ya gitu aja sih kayak. Kan emang alurnya kayak gitu gak sih? Iya tahu. Ini Gue nggak tahu suka. gue sebenarnya nggak suka horor, cuman gue kayak mau nonton aja gitu. Penasaran. Iya penasaran gimana alurnya gitu. Iya. FOMO juga nggak sih yang lain? Iya, soalnya rame ya di TikTok ya. Karena kan kita pengen kayak pengen nyambung, pengen ini gitu ya kan, pengen nonton pengabdi gitu kan kayak setan. Iya. Benar-benar. Nah, aku juga mau nanya, menurut kalian bagusan yang pertama atau kedua? Yang pertama. Rating dari kalian tuh berapa sih? Iya. Yang pertama dulu. Yang deh. pertama dulu deh. 8,5. Dari 10. Berapa Setuju sama Adrian. 8/10. 8,5. Why, kayak coba kenapa gitu? Kalian lebih suka yang pertama? Ya kembali lagi tuh si Ian sama si Boni itu. Gak tau gue yang paling suka itu. Ya karena kayak apa ya? Ya dia bukan anak itu tapi yang bikin serunya itu dia. Kayak plot twist Uh-uh. gitu. Kayak lo suka banget sih sama. Soalnya Iya. Kayaknya
dia ngambil dari nama dia Adrian. Iya. Enggak juga. Dia nih kayak hidden karakter gitu loh ya, kayak tersembunyi tapi dia tiba-tiba kayak bikin bingung plot twist gitu loh. Ya. Jadi kaget ya, jadi ada ini nggak sih kayak kagetnya bukan dari jump scare doang, tapi dari alurnya juga. Emang kayak kenapa sih yang kedua nggak sesuai? Oh iya, satu lagi tuh yang pertama tuh yang pas dikejar-kejar yang di mobil itu pengen cabut, itu menurut gua kayak film zombie. Ya semua kan bangun semua tuh, jadi ngikutin semua. gimana gitu ya. Jadi kayak film zombie jadi. Kayak aneh aja, tiba-tiba ke horror jadi ke zombie gitu. Bener. Jadi kayak lo kurang suka gitu kalau ganti genre kayak gitu. Iya sih. Apalagi? Kalau yang kedua itu tuh menurut gue tuh apa ya, gue ngerasa agak aneh sih. Soalnya tuh kan dia kan pindah ke rusun kan setelah ibunya mati gitu kan. Ya. Terus bapaknya tuh pergi tuh, dia kerja dari luar kota, tiba-tiba bawa koper. Terus kopernya tuh isinya tuh aneh banget gitu loh. Jari semua. Iya kayak aneh menurut gue. Iya sih, menurut gua plotnya kurang realistis gitu. Kayak banyak munculin karakter-karakter baru gitu yang sebenarnya menurut gua karakter yang lama tuh udah cukup. Iya, aku setuju sih. Sebenarnya aku rasa di film pertama tuh karakter utamanya si Rini, dia kayak dia doang yang menarik gitu. Soalnya kan dia kayak punya dari awal cerita sampai akhir cerita dia kan berubah ya, gitu. Sedangkan karakter lain cuma gitu-gitu doang. Jadi kayak harusnya sutradaranya gini nggak sih, karakter yang lain dibikin lebih menarik daripada masukin karakter-karakter baru gitu. Terlepas dari filmnya juga keren gak sih sutradaranya Iya. Pak Joko Anwar yang kayak filmnya booming gitu, kayak hampir semua film dia nggak sih kayak jadi viral gitu. Dia emang keren banget sih, kayak The best. wow iya alurnya bagus, terus kayak gak cuma dari alur, kayak sinematografi Kayak nggak ngebosonin gitu. Apalagi sama yang film yang baru di Netflix itu kan yang Daydream, iya. itu seru banget, kalian harus nonton. Emang kenapa Meza? Iya kan itu kan per episode ya, jadi tuh kayak Serius? iya. Oh, yang sekte juga. Iya. dia bagus juga. Oh, sekte juga. dia Yang ada Pak film Ustadz yang baru di gitu. nelayan itu yang lebih. Nyambung sama ini enggak? Episode 1 sampai 6 itu kayak aku sempet bingung, soalnya itu kayak nggak ada nyambung-nyambungnya sekali, cuman pas di episode 7 kalau nggak salah itu tuh semuanya ternyata berkumpul. Mereka itu tuh ke orang-orang pilihan gitu, mereka ngumpul dan nanti tuh pas udah di episode 7 itu mereka bergabung buat ngelawan sekte-sekte itu kan. Iya, yang di ruangan sekte. itu kan. Iya, yang kayak ngotaknya dia. yang makan otak. Iya, yang dinonton. Jadi tuh ya banget gak sih? ada pemain itu kan Yang apa? yang sering begitu. Paham Adrian. Ya ada dari sepak bola tuh, jadi yang kegunaan itu ntar diambil sekte itu Oh my god. buat kegunaan sekte itu. Menarik banget, kayaknya spesialis film persektean gitu ya. Iya. Ya sih, aku setuju. Kayak aku ngerasa bangga gitu, kayak ada orang dari Indonesia bisa sekeren ini. Iya, bikin bisa film. nulis film dengan sebumi itu. Bisa nulis juga, bisa jadi sutradara juga. Saya kan dia jadi sutradara terus nulis plotnya juga kan, itu double job kan, keren cok. Iya, apalagi dia nulis cerita juga kan, kayak bikin kita jadi penasaran ya, kayak mungkin dengan promosi-promosinya jadi kita pengen nonton film itu. Ya gitu sih. Terus yang Daydream itu di Netflix, jadi berarti dia Sama. kerja sama Netflix. Iya, dari Netflix, sumpah itu seru banget, kalian harus nonton. Iya, keren banget. Udah keren ya. banget kan sampai masuk Netflix. Apalagi yang di nelayan tuh, yang sampai Pak Ustadz itu. Oh iya, yang ada malaikat ya. Ada Si malaikat. yang di laut ngeliat malaikat benar. Iya, sumpah kalian harus nonton, itu seru banget. Oke, apa ada karya lain nggak dari Joko Anwar yang kalian suka? Atau mungkin Aku paling suka yang itu sih, yang Daydream Nightmare itu. Kalau menurut Adrian, Tapi kalau menurut gue My Dream itu kurang sih. Enggak, tapi gue suka, nggak tahu ya kenapa. Walau yang seru-serunya doang sih yang gue tonton. kalau Nian ada? Sebenarnya aku gak terlalu ngikutin perfilman Indonesia ya. Aku cuma nonton yang FOMO doang. Ya gue sama kok, Iya, sama. aku cuma nonton yang FOMO doang. Ya pokoknya ya terlepas dari apa event itu, tapi aku setuju sih kalau pengawas kesehatan tuh kayak
apa ya, lebih baik lah daripada film-film horor Indonesia lainnya. Kan ada ya film kayak Dan film Pak Joko Anwar keren, bioskop itu kayak aneh banget alurnya gitu. nggak masuk akal. Iya nggak masuk akal, kayak ih apaan, kirain kayak dari posternya tuh kayak menarik Keren gitu, banget ya, dari keren banget, trailernya ternyata Tapi pas kita pasti- nonton tuh kayak nggak sesuai ekspektasi banget gitu. Makanya kan aku kan sebelum nonton kan kayak aku kan FOMO ya kalau nonton film yang kayak rame di TikTok aja. Biasanya kan kayak ada orang yang ngerating nih filmnya gimana. Kalau emang katanya seru yaudah aku kadang suka nonton. Kadang kalau emang katanya ternyata nggak seru, lihat komenannya juga, oh ya udahlah nggak usah nonton, katanya nggak seru gitu. Tapi aku pernah sih yang kayak tadi itu ternyata pas ditonton filmnya nggak seru, kayak bosen banget. soalnya tuh kebanyakan film Indo tuh kayak apa ya, kayak freak setannya Iya. tuh kayak setan Setannya bohong kayak kan. setan Kelihatan iya, banget ya. Iya, yang Kelihatan kenceng banget. cuma jump scare doang. Soalnya lah. Makanya Yang film ini tuh Pengabdi Setan itu kayak realistis banget ya, kayak setan beneran. Aku juga ngerasa Sebenarnya di kayak kuntilanak juga ya. si ibu. Oh iya. Kembali lagi ke ibu. aku ngerasa ya di film ini yang realistis tuh bukan cuma kayak efeknya setan-setannya, tapi juga kayak alurnya dan juga ini ke tokohnya kan, mereka keluarga miskin gitu ya. Iya, keluarga Sederhana. sederhana lah ibaratnya. apalagi Rini sampai berhenti kuliah kan Iya. demi merawat ibunya. Nah, itu kayak nusuk hati aku, saya banyak keluarga gue yang kayak gitu juga gitu, atau keluarga temen gue, jadi kayak gue ngerasa ini kayak Joko Anwar beneran menarik gitu dari pengalaman dia atau pengalaman orang-orang di sekitarnya gitu. Kalian setuju gak dengan itu? Setuju sih. Apalagi pas setelah ibunya meninggal kan dia jadi perempuan satu-satunya kan. Kakak satu yang paling gede ya? Iya. Terus neneknya meninggal juga. Iya, makanya. Jadi kayak Kalau neneknya meninggal itu menurut gua kesalahan yang si Rini ini Kenapa tuh? ya ikut Yang anak semua ustad itu ya? yang si jadi jalan. Hendra. Oh iya. Tapi balanya itu ke anak ustad itu juga, sama Pak Ustad itu juga jadi derita ya. Tapi bisa aja gak sih, kan awalnya tuh neneknya nggak setuju kan bapaknya nikah sama ibunya, jadi kayak agak dendam gitu loh ke neneknya, ngerti nggak? Kayak Iya, neneknya gara-gara ada sama Iya, gitu ya. gara-gara nggak Iya. setuju gitu mungkin jadi kayak setannya dendam. Iya. Iblisnya Jadi apa bentrok lah ya, gimana. bentrok ya. Iya gitu. Aku juga mikir itu sih, kayak pasti si setannya tuh bunuh dia sengaja. Iya Ada kan, apalagi bunuhnya apa, matinya juga di sumur gitu kan, Iya. ditenggelamkan. Gak wajar gitu ya. Iya, kayak nggak wajar. Apa? Kan emang sengaja. Nah kan tadi kita ngomongin ya film ini tuh kayak lebih deep gitu, kayak aku juga ngerasa alasan film ini bagus tuh karena kayak punya makna gitu, kayak punya pesan amanat yang pengen dikasih ke audiensnya. Sedangkan banyak film horor Indonesia tuh yang kayak mereka tuh nggak ada tujuannya, cuma kayak mau seram-seram gitu doang. Buat nakutin kita Iya, doang ya. jadi untuk nonton gitu. Iya. Dan itu kayak asal-asalan gitu ya kan. Kayak yang makmum tuh orang lagi sholat, ternyata setannya kan kayak freak banget kan. Itu Kan jadi bikin enggak, kita tapi- langsung kan ingat tapi- gak sih gitu jadinya. Kan tapi ada juga setan Islam ada. Iya ada juga setan Islam. Iya, tapi maksudnya tuh di filmnya kayak Iya, ada di maknanya filmnya, gitu. Di semua film itu pasti ada maknanya semua. Tapi Oh, after nonton makmum jadi takut sholat gitu ya. Iya, Nggak sholat juga. sendiri. Malam kalau mau. Iya. Bapaknya sholatnya gitu ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Enggak gitu Adrian. aja. Menurut kalian tuh acting-actingnya bagus gak sih? The best. Bagus sih. Bagus sih ya kan, kayak kita bilang juga. Kayak ada Tara pemerannya juga Basro. keren. Tara Basro, Iya, iya. kayak actingnya dia kayak lebih ke Mendalami bagus, banget sih. udah rapi gitu. kayak gampang dipercaya. Iya, kalau pemain ini pasti udah bagus nih gitu. Terus acting bapaknya juga keren sih. Kalau menurut gue kayak apa ya, muka-muka bingung, misteriusnya tuh dapet gitu Iya. loh. Tapi Kayak biasanya kalau jadi kita stres. nonton film juga kayak dilihat dari pemerannya gak sih? Kalau kita udah percaya Iya, sama pemeran iya. itu kayak actingnya udah tuh selalu bagus, bagus pasti kayak ya. langsung kita tonton gitu. Bener. Gak dilihat dari alurnya juga. Nah, kalian ada yang mau ditambahin lagi gak dari ini? Kayak ada yang mau kalian tambahin, mau ngomongin apa? Itu kembali lagi ke bapaknya, tapi yang itu tuh yang sekte yang di kuburan yang pada bangun tuh. Dia ngapain pakai pisau-pisau? Orang nggak bisa dilawan. Aneh juga kan? Oh iya, ini kayak orang gila. Kayak emang ada gangguan psikis juga kali ya bapaknya. Sinting Karena ikut- dikit. Iya, makanya karena ikut sekte itu Ngapain kayak gitu? akibatnya. Iya. Gitu. Nah, kalau ada gak kalian mau nambahin lagi atau no? Cukup sih. Itu sih cukup ya. Cukup ya. Nah, terima kasih ya kalian udah berpartisipasi dalam diskusi ini. Sama-sama. Nah,
Kalau nggak ada yang mau diomongin lagi, gue ngerasa sebagai host ini bisa kita tutup. Kita tutup di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.